Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya menyapa dengan kasih Kristus. Saya percaya biar damai sejahtera Allah memerintah atas setiap kehidupan kita. Sebelum saudara berangkat ke kantor, naik mobil atau naik kendaraan apapun juga, sebelum saudara memulai any activity, libatkan Tuhan. Karena apa yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu kami harus memulai hari dengan Tuhan. Kami harus memulai hari bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Kami merenungkan firman Tuhan. Biar karya Roh Kudus berbicara melalui setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa mukjizat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya dengan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kata kemenangan, kata di dalam Tuhan menjadi satu kesatuan. Mengapa kita menang? Karena Tuhan. Bagaimana caranya menang? Dengan Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita nggak mungkin menang. Tapi dengan Tuhan kita pasti menang. Ada sebuah kisah yang menarik, seorang anak muda bahkan sangat muda. Beberapa orang percaya usianya kurang lebih 16, 15 atau 17 tahun. Namanya Uzia. Uzia artinya Tuhan itu kuat. Kita belajar dari 2 Tawarik 26 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Raja Uzia diangkat menjadi Raja Yehuda pada saat berumur kurang lebih 16 tahun. Ia memerintah kurang lebih selama 52 tahun lamanya di Yerusalem. Tuhan menyertai dia dan membuat segala usahanya berhasil. 52 tahun bukan waktu yang sebentar. Alkitab mengatakan tidak banyak raja yang memerintah selama usia. Tetapi yang luar biasa, dia memerintah dari usia 16 tahun. Bahkan banyak orang menganggap dia tidak cukup pengalaman untuk menjalankan tugas-tugas sebagai raja. Tetapi sekalipun usia tidak memiliki keahlian yang cukup, tapi usia disertai Tuhan, Alkitab mengatakan dia menjadi raja yang sangat berhasil. Apa rahasia dari Uzia? Bagaimana caranya anak 16 tahun dapat menerima tanggung jawab yang besar pada usia yang muda? Mengapa dia tidak menjadi gentar? Mengapa dia tidak menjadi takut? Dan apa menjadi rahasia Uzia? Dia memerintah dengan 52 tahun lamanya. Apa yang menjadi kunci keberhasilan Uzia? Yang pertama, Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar di mata Tuhan berbeda dengan benar di mata manusia. Benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi benar di mata Tuhan sekalipun salah di mata manusia pasti benar. Oleh karena itu cari benar di mata Tuhan. Bukan cari benar di mata manusia. Alkitab katakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia tahu bahwa dalam usia yang sangat muda, Uzia hanya perlu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Uzia tidak melihat umur sebagai suatu kekurangan, tetapi dia fokus dengan apa yang dia harus lakukan. Yaitu apa? Melakukan kebenaran. Dengan demikian Tuhan menyertai Uzia setiap langkahnya. Bahkan musuh-musuhnya Alkitab mencatat dapat dikalahkannya dengan mudah. Bahkan mereka gentar terhadap Uzia. Engkau boleh muda, engkau boleh tidak berpengalaman, engkau boleh bukan siapa-siapa. Tapi kalau engkau berkomitmen melakukan yang benar di mata Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Daniel, saya bisa menyebut begitu banyak. Kalau engkau melakukan yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang berhasil dan luar biasa. Yang kedua, apa rahasia dari Raja Uzia yang sangat muda 16 tahun ini? Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. 16 tahun, memerintah 52 tahun,
usia muda, membeban tanggung tanggung jawab yang begitu banyak, musuhnya dikalahkan. Yang pertama, ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ia mencari Tuhan. Alkitab mengatakan Amos 5 ayat yang keempat dan keenam, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Alkitab katakan ketika saudara mencari Tuhan, saudara dan saya akan hidup. Alkitab mengatakan selama hidup dari Zakaria, Uzia mencari Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan dalam tiap langkahnya. Dia mengerti bahwa dengan mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sumber dari segala hikmat yang pernah ada di muka bumi ini. Uzia mendapatkan hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan yang dia perlukan dalam memerintah sebagai raja dengan cara mencari Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Alkitab mengatakan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita melakukan yang benar di hadapan Allah dan takut akan Tuhan, maka Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Alkitab mengatakan dalam Tawarik 22 ayat yang ke-13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diberitakan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. 1 Tawarik 22 ayatnya yang ke-13. Saya percaya Alkitab mengatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari apa yang benar di mata Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan akan melihat banyak pintu terbuka dalam kehidupannya. Saya tidak peduli engkau masih muda, saya tidak peduli apapun latar belakang saudara. Kalau engkau melakukan yang benar di mata Tuhan, mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau akan melihat sama seperti Uzia ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Tuhan juga pasti akan menopang saudara melewati perkara-perkara yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang-orang. Engkau orang tua, bagikan kepada anak-anakmu dan bilang, nak, kamu boleh masih muda, tapi kalau kamu tiru Raja Uzia, kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagikan kepada teman-teman kantor saudara, terutama bagi setiap saudara para pemimpin, lakukan yang benar di mata Tuhan. Cari Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan mengokohkan kepemimpinanmu, akan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan saudara. Saya berdoa agar setiap kita menjadi Raja Uzia, raja yang tak berpengalaman, terlalu muda, tapi takut akan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkati dia luar biasa. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, sesering mungkin, agar setiap orang boleh diberkati. Sama-sama katakan sama saya, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye!